Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Ma'ruf dari Prodi PGSD semester 2 Universitas Nurhadi Setiabudi. Akan menyaksikan hasil diskusi kelompok kami tentang metode-metode penentuan awal bulan Qamariah Hijriah maupun ulama 4 mazhab mempraktikkan dengan menggunakan metode ruqyat al-hilal. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, dalam kurun yang panjang umat Islam menetapkan awal bulan dengan ruqyah. Bila bulan Sabit terlindung awan, maka bulan Qamariah digenapkan 30 hari, baik bulan Syaban maupun Ramadan. Mereka tetap berpegang pada teks hadis yang dipahami sebagai memerintahkan penggenapan bulan menjadi 30 hari. Di antara ulama yang tetap berpegang pada teks hadis tersebut adalah para ulama besar 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengatakan bahwa untuk penentuan awal bulan Hijriah wajib menggunakan metode bil al-fil. Atas dasar hadis dan ijtihad 4 ulama besar tersebut, beberapa organisasi Islam di dunia termasuk Indonesia melakukan sunnah Nabi ini dengan melakukan ruqyat secara langsung dan melakukan istiqmal menggenapkan menjadi 30 hari bila menghadapi halangan visibilitas hilal sewaktu melakukan ruqyat. Memang organisasi-organisasi ini pun melakukan hisab, namun hanya dilakukan sebagai alat bantu dan praktis tidak memiliki kekuatan hukum, karena penglihatan secara visual dianggap sebagai sebuah syariat yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dan tidak bisa ditawar. Secara ringkas, paham metode ruqyat dalam menetapkan awal bulan Qamariah dapat disimpulkan bahwa setiap tanggal 29 sebagai berikut. Telah terjadi istimar sebelum terbenam matahari. Saat matahari terbenam, hilal dapat terlihat dengan syarat ketinggian hilal tidak kurang atau minimal derajat di atas ufuk atau horizon. Jika kriteria tersebut terpenuhi, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai bulan baru. Jika tidak terpenuhi, maka bulan lama diistiqmalkan atau disempurnakan menjadi 30 hari. Bulan baru ditetapkan pada keesokan malam dan lusa harinya. Di Indonesia, penetapan awal bulan Qamariah lebih khusus dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Dengan menggunakan metode ruqyat ini digunakan oleh Nahdlatul Ulama atau NU. Saya Istiqomah akan melanjutkan. Yang kedua, metode hisab. Para ahli hisab memahami hadis-hadis Rasulullah berbeda pandangan dengan ahli ruqyat. Logika berpikir mereka bahwa hadis-hadis di atas ada beberapa yang menyebutkan faqdurullah walam yakul salasin, maka estimasikanlah tanpa menyebut 30 hari. Kata faqdurullah atau estimasikan dalam hadis di atas, di samping pemahaman terhadap keumuman nas-nas Al-Quran menunjukkan isyarat bahwa cara-cara penghitungan hisab juga merupakan metode yang sah dan bukan merupakan metode yang memiliki hierarki lebih rendah ketimbang melihat secara visual untuk menentukan awal dan akhir Ramadan tersebut. Penetapan awal bulan Qamariah dengan kriteria imkan al-ru'yat adalah bahwa pada setiap akhir bulan berjalan atau yakni setiap tanggal 29 di mana telah terjadi ijtima sebelum terbenamnya matahari sebagai berikut. Pada saat terbenam matahari, posisi hilal mencapai kedudukan derajat tertentu. Pemerintah atau MABIMS tidak kurang dari 2 derajat N. 2. Jarak bulan matahari atau sudut elongasi tidak kurang dari 3 derajat, atau ketika matahari terbenam, umur bulan tidak kurang dari 8 jam selepas konjungsi atau ijtima. Dalam perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah juga pernah menggunakan kriteria ru'yat dan imkan al-ru'yat. Hal ini merupakan hasil keputusan Musyawarah Tarjih Muhammadiyah tahun 1932 di Makassar yang menyatakan al-sawmu wa
bahwa bulan baru sudah masuk belum. Bahkan kriteria terbaru pada sistem kalender Ummu Al-Qura juga sama dengan pandangan Muhammadiyah. Saya Dava Surya Pratama mau melanjutkan presentasi dari teman saya. 3. Kapan dan di mana permulaan hari selain mengemukakan pandangan tentang metode penetapan awal bulan? Perlu kiranya dikemukakan pandangan tentang penentuan kapan dan di mana permulaan hari karena hal ini sangat menjadi faktor penentu untuk menetapkan mana yang lebih tepat untuk dijadikan pedoman awal bulan. Dalam menentukan kapan dimulainya hari terletak pada konsep visibilitas hilal lunar crescent visibility, penentuan penempatan posisi kapan dan dimana permulaan hari. Mengenai waktu dimulainya hari ada 3 pendapat, yaitu A. Dari hari dimulai saat terbenamnya matahari atau pandangan mayoritas, B. Hari dimulai saat terbitnya fajar atau pandangan minoritas, dan C. Hari dimulai saat tengah malam. Sedangkan mengenai di mana permulaan hari ada 2 pandangan, yaitu A. Diposisikan 180 derajat dari kota Mekah, dan B. Ditetapkan di 180 derajat dari GMT. Dari kesimpulan tersebut, penulis berpendapat masih terdapat jalan panjang untuk mewujudkan persamaan dan kesatuan permulaan awal bulan. Namun bukan berarti berhenti untuk tidak berupaya mencari titik temu. Kajian-kajian seperti ini mesti terus dilanjutkan yang merupakan bagian dari solusi untuk mencapai cita-cita bersama, yakni terwujudnya kesatuan dan persatuan.